Cara menyembuhkan piriform syndrome. Yap, sesuai janji Kang Abai minggu lalu. Di video kali ini Kang Abai akan coba mengulas bagaimana caranya kita menyembuhkan piriform syndrome. Tapi ntar dulu, kalian tahu nggak penyakit piriform syndrome itu apaan? Kang Abai. Ayo, ada yang tahu? Nah, piriform syndrome itu sejenis penyakit panu. Enggak, serius Kang, itu penyakit panu. sorry, bukan ya. Piriform syndrome itu sakit di bagian pantat atau di bagian bokong, tapi menjalar ke bagian betis hingga jari-jari kaki. Nah, biar lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar yang udah Kang Abai siapkan di samping. Ya, piriform syndrome itu merupakan kondisi di mana otot yang ada di bagian bokong atau di bagian pantat itu mengalami ketegangan dan pembengkakan. Nah, pada saat otot piriform tersebut membengkak atau menegang, maka otot tersebut itu akan menjepit saraf sciatica. Nah, pasti kalian akan nanya lagi, saraf sciatica itu apaan sih ya? Saraf sciatica itu merupakan saraf terpanjang yang ada di dalam tubuh manusia yang terletak di area lumbar atau di bagian pinggang, tapi sampai ke bagian betis. Makanya orang yang punya penyakit piriform, dia akan merasakan sakit di bagian pantat menjalar hingga ke bagian kaki, ya, ke bagian bawah. Nah, penyebab terjadinya piriform syndrome itu ada beberapa hal. Yang pertama, seseorang pernah mengangkat sesuatu yang sangat berat. Kemudian yang kedua, pekerjaan rutin yang mengharuskan kita duduk antara 3 hingga 7 jam sehari. Kemudian yang ketiga, seseorang itu melakukan gerakan-gerakan refleks seperti menendang, seperti lari, seperti meloncat. Pokoknya dengan melakukan gerakan yang tiba-tiba. Ya. Kemudian yang keempat, terjadinya benturan atau terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan luka dalam di bagian pantat. Yang kelima, pembuluh darah yang pastinya tidak lancar di bagian otot piriform. Oke guys, informasi tambahan, otot membutuhkan oksigen, sedangkan oksigen itu didapat dari dalam darah. Nah, kalau darahnya nggak lancar, otomatis akan berdampak terhadap kinerja si otot. Makanya antara otot dengan pembuluh darah itu harus seiring, sejalan. Oke, cara menyembuhkan atau cara mengobati sakit piriform syndrome. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan sakit piriform syndrome. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan alat kompres ya, alat kompres manual ataupun alat kompres yang dijual di pasaran. Nah, seperti contoh yang ada di gambar samping, alat ini bisa kalian cari di apotek terdekat. Ya, harganya juga nggak mahal-mahal amat kok, antara 30 hingga 50 ribu. Nah, alat kompres ini bisa diisi dengan air hangat ataupun juga bisa diisi dengan es batu. Kemudian ditempel di bagian yang kalian rasakan sakit, nah sekitar antara 10 hingga 20 menit. Tapi ingat, cara penggunanya itu harus digerakkan, nggak boleh didiamkan. Dan hindari pemakaian yang terlalu lama, karena bisa menyebabkan terjadinya iritasi di kulit. Oke? Yang kedua, kalian bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri. Nah, untuk masalah obat, Kang Abai nggak mungkin bisa kasih sembarangan. Karena apa? Karena sebelum seseorang diberikan resep, biasanya dokter ataupun Kang Abai harus tahu riwayat si pasien itu seperti apa. Apakah dia punya alergi obat atau enggak, apakah dia punya riwayat jantung atau enggak, atau dia punya diabetes atau enggak, dan masih banyak lagi pertimbangan sebelum seseorang diberikan obat ya. Karena kalau kalian mau tahu, obat itu memiliki dua sisi yang berlawanan. Sisi pertama, dia dapat memberikan manfaat, dan di sisi lain dia dapat membahayakan bagi si penggunanya. Kemudian obat itu juga memiliki berbagai macam efek. Ada efek yang menguntungkan dan ada juga efek yang merugikan. Ya, intinya obat itu bersifat racun, kecuali digunakan sesuai dengan dosis, waktu, dan juga penggunaan yang tepat, baru bermanfaat. Jika kalian mau konsultasi, silakan tulis komentar kalian di bawah. Insya Allah Kang Abai akan jawab.
Oke, yang ketiga, selain obat-obatan, biasanya dokter juga akan memberikan suntikan kortikosteroid jika memang kondisi si pasien itu lumayan parah atau lumayan akut, ya. Yang keempat, teknik yang bisa digunakan adalah teknik latihan fisik. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit piriform. Salah satunya sebagai berikut. Jika rasa sakit kalian ada di sebelah kaki kanan, ya, maka angkat kaki kanan kalian, lalu silangkan ke atas kaki kiri. Kemudian tarik sejauh mungkin, sejauh yang kalian bisa, itu mendekati, mengarah ke bagian dada. Kalian akan merasakan otot yang ketarik di sekitar paha bawah hingga area pantat. Nah, teknik ini sangat berguna untuk merelaksasi otot piriform yang ada di bagian pantat. Otot piriform itu bentuknya dia vertikal di bagian pantat. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping. Ya. Dan juga berfungsi untuk melepaskan saraf sciatica yang terhimpit oleh otot piriform. Oke, ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Duduk terlalu lama akan menyebabkan ketegangan otot di bagian lumbar, itu udah pasti. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan, kalian bisa melakukan teknik ini setiap 4 jam sekali. Yang pertama adalah angkat salah satu kaki kalian dan silangkan di atas kaki yang lain. Kemudian turunkan badan kalian sejauh mungkin mengarah ke bawah. Tahan sekitar 10-20 detik. Nah, saat ini kalian akan merasakan otot yang ketarik di bagian paha hingga pantat. Lakukan gerakan ini bergantian. Nah, teknik ini adalah tingkat lanjut dari teknik piriform stretch. Jadi, jangan dipaksa. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Nah, jika rasa sakit kalian itu ada di sebelah kaki kanan, ya, ada di sebelah kanan, maka kaki kanan yang ada di depan dengan membentuk kurva 90 derajat. Lalu kaki kiri lurus, tarik lurus hingga tumit kaki berada di atas, bukan di samping, tapi di atas loh, ya. Tahan sekitar 7 detik, kemudian rilis, lemaskan. Oke, ulangi teknik ini sebanyak 3 hingga 5 kali. Nah, pada saat kalian melakukan latihan ini, kalian akan merasakan otot yang ketarik di bagian paha bawah dan di sekitar selangkangan atau hip, ya, di sebelah kiri. Oke guys, sekali lagi jangan lupa subscribe dan di-share ke Facebook kalian. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalian bisa tanya apa aja seputar permasalahan saraf maupun penyakit tulang belakang, insya Allah Kang Abai akan bantu. Dan akhir kata, Kang Abai ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang